Sobat Belajar, kita bertemu lagi di tutorial belajar. Sobat Belajar, di video kali ini saya akan membuatkan tutorial sesuai dengan ada request untuk membuatkan absensi atau daftar hadir online di aplikasi Edmodo. Oke, kita langsung saja check it out. Baik Sobat Belajar, kita langsung buka aplikasi Edmodo-nya. Kemudian saya pastikan Sobat Belajar sudah masuk ke halaman akunnya ya. Ini adalah akun yang sudah masuk ya, akun saya sudah masuk ke aplikasi Edmodo-nya. Nah, kemudian kita masuk ke kelas nih. Oke. Kemudian pilih kelas yang akan dibuatkan atau dibuatkan daftar hadirnya. Oke, saya anggap ini saya ambil contoh ini ya, kelas baru. Kemudian biasanya absensi itu berarti diikuti oleh materi ya. Nah, saya membuatkan absensinya ini aktivitasnya berbeda dengan aktivitas materi ya. Oke, saya contohkan misalnya saya membuatkan materi dulu ya. Saya buat ke materi dulu di sini. Materi pertemuan 1. Oke. Kemudian di sini bla 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 bla. Lalu ini saya posting dulu ya Sobat Belajar, saya pisahkan dengan absensinya. Oke, materinya dulu, kemudian posting. Lalu setelah saya posting ini materi ya, kemudian baru saya buatkan absensinya. Nah, untuk membuat absensinya saya membuatkannya itu di penugasan. Kenapa di penugasan? Menurut saya sih, ini menurut saya lebih mudah untuk dimonitor kalau misalnya absensinya itu kita ekspor ke Microsoft Excel. Oke, jadi saya buatkan di tugas dia, maka kita buat tugas baru sini, klik buat. Kemudian pilih assignment atau penugasan, lalu pilih baru. Ini untuk Edmodo yang baru ya, ada tambahan fitur baru sini, ada load existing. Ini kita pilih yang baru. Nah, judulnya saya buatkan adalah absensi. Ini terserah Sobat Belajar ya, absensi pertemuan 1. Kemudian di bawahnya instruksinya saya buatkan untuk pengisian pengambilan absensi, silakan berikan tanggapan hadir ya, berikan tanggapan dengan mengetikkan hadir pada aktivitas absensi. Oke. Nah, setelah ini baru kita langsung tugaskan. Jadi si peserta didiknya itu hanya cukup mengetikkan hadir saja, kemudian dia dikumpulkan. Sudah. Oke, langsung kita klik tombol tugaskan ini. Nah, ini absennya mau sampai tanggal berapa berakhirnya? Misalnya kalau kita membuatnya 1 minggu ya kita buat berarti, atau misalnya 3 hari ya, kita buat berarti sampai tanggal 22 misalnya. Kemudian absensi ini kunci ya setelah tanggal tersebut. Oh ya, jamnya jam berapa? Jam 11.59 PM ya. Kemudian absensi dikunci log after due date. Jadi absensi ini akan dikunci setelah tanggal yang kita tentukan tadi. Alias si peserta didik setelah tanggal dan jam ini dia tidak lagi bisa mengisi absen. Kemudian di bawah ini tambahkan kuis ke buku nilai. Jadi klik tambahkan ini ya Sobat Belajar, biar terkumpul nanti di sana, dia kemudian mudah untuk memonitor. Kemudian klik tombol tugaskan. Nah, Sobat Belajar, sekarang kita lihat dari sisi si peserta didiknya. Oke, ini dia ya. Kita refresh dulu. Oke, Sobat Belajar, perhatikan di sini ada materinya tadi
ya, materi pertemuan 1. Sebenarnya di sini pun bisa langsung ditenggapin ya, tapi saya lebih suka membuatnya sini akan lebih rapi nanti. Nah, ini di absensi pertemuan satunya. Kenapa kita buat di tugas ini ya? Jadi dia bisa langsung mengumpulkan nih. Tidak perlu membalasi atau mengomentari di materinya. Klik buka kalau yang berbahasa Indonesia. Nah, di sini. Nah, berikutnya klik tombol buat, kemudian pilih tanggapan teks. Lalu ketikkan di sini hadir. Selanjutnya masukkan tugas ya. Oke, serahkan. Selesai ya. Berarti si peserta didiknya tadi sudah absen ya untuk di pertemuan 1 ini. Nah, ini karena kita contohin ada 1 ya, kita coba lihat tadi berapa siswanya, ada berapa. Oke, di sini mahasiswanya ada 2 ya. Kita lihat nanti karena tadi yang absen hanya 1, maka untuk mendownload absennya ini ke dalam bentuk Microsoft Excel ya, kita tinggal arahkan kursor ke kelas ini, kemudian pilih tombol kemajuan nih. Nah, pilih kelasnya, saya sampai salah ya sobat belajar, ini di panah ini, di drop down ini pilih kelasnya yang mau diambil absennya. Lalu setelah ketemu ini kelasnya sudah benar, kemudian klik tombol ekspor. Oke, lihat di sudut kiri bawah ini sudah ada kelasnya. Oke, ini dia ya. Perhatikan sobat belajar. Absensi pertemuan 1 ada 1 orang yang sudah absen. Oke, 1 orang tidak. Nah, kemudian untuk absen yang berikutnya bagaimana? Sama ya sobat belajar, tetap tambahkan di kelas ini juga ya. Misalnya buat tugas lagi, tapi sebelum buat tugas ya usahakan membuat materinya lebih dahulu, kemudian setelah materi baru buatkan tugas. Klik buat, kemudian assignment atau penugasan kalau yang berbahasa Indonesia, kemudian klik baru. Nah, muncul nanti seperti ini, berarti buat judulnya nanti ini ya, absensi pertemuan 2. Yang berikutnya lagi absensi pertemuan 3 dan seterusnya dan seterusnya. Maka nanti setelah kita mau download, di sini, maka di sini nanti akan muncul sobat belajar. Setelah kita download nanti ya, kita ekspor maksudnya ya, kita ekspor. Maka di sini akan muncul nanti absensi pertemuan 1, absensi pertemuan 2 dan seterusnya nanti terkumpul di sini. Nah, tentu kita akan lebih mudah merekapnya. Bagaimana kita merekap? Ya hanya yang ada tulisan telah mengumpulkan, itulah berarti yang hadir. Sedangkan yang kosong berarti tidak hadir. Jadi nanti di akhir dari absensi ini atau aktivitas pertemuannya ya, ini tinggal kita hitung di sini. Misalnya kita buat count if ya, kita hitung si peserta didik X berapa kali dia hadir ya. Jadi di formulanya ini kita buat count if B2 sampai C2, itu berarti absensi pertama sampai dengan absensi pertemuan terakhir yang berstatus telah mengumpulkan. Nah, status telah mengumpulkan ini berarti dia memang hadir ya, tadi mengetikkan hadir di absensinya. Kalau tidak ya tidak dihitung. Sekarang kita lihat. Nah, nih sobat belajar, jadi langsung kelihatan dia ya, langsung kelihatan berapa kali dia masuk. Nah, kalau ingin dibuat presentasi udah tinggal digantikan saja ini nominal atau nomornya ini menjadi persentasi dibagi jumlah pertemuan keseluruhan. Nah, demikian dia sobat belajar, ini tinggal diolah lagi mau diapain lagi absensinya ini, mau di print atau mau dihapus. Baik sobat belajar, demikian tutorial kita kali ini. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Salam.